Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Fitria Dita Firgantari, yang kedua ada Hanida Tiara, yang ketiga ada Melati Melia, yang keempat Alika Yustrid, dan yang terakhir Intan Mukti Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai surat, memo, dan email bisnis. Materi pertama akan disampaikan oleh Alika Yustrid. Di sini saya akan membahas tentang pengertian surat, memo, dan email bisnis. Yang pertama yaitu pengertian surat bisnis. Surat merupakan suatu alat komunikasi tertulis yang ditujukan untuk menyampaikan informasi kepada pihak pengirim untuk pihak penerima surat. Surat adalah satu atau lebih alat komunikasi tertulis. Surat dianggap sebagai alat komunikasi tertulis yang paling efektif, ekonomis, dan praktis. Dibandingkan dengan alat komunikasi lisan, huruf memiliki kelebihan. Informasi yang dikomunikasikan secara tertulis kepada pihak lain dalam bentuk pengumuman, pemberitahuan, dan lain-lain akan sampai ke alamat yang diharapkan berdasarkan sumber aslinya. Surat adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan oleh orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis. Yang kedua adalah memo bisnis. Memo adalah sebuah bentuk surat yang ditulis dengan ringkas, padat, dan jelas yang ditujukan kepada seseorang. Biasanya, isi memo langsung menyatakan maksud dari si pengirim tanpa adanya bagian-bagian isi surat lain seperti salam pembuka dan salam penutup. Memo adalah tipe dokumen yang digunakan untuk komunikasi internal antara karyawan perusahaan. Memo adalah aspek dunia bisnis yang sudah teruji waktu, yang apabila ditulis dengan benar dapat membantu melancarkan urusan. Paling penting, memo merupakan perintah atau arahan daripada pihak atasan yang ditujukan kepada kaki tangan bawahan. Seperti surat, memo juga ada yang bersifat resmi dan ada juga yang bersifat pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu email bisnis. Email adalah singkatan dari electronic mail yang merupakan surat atau pesan dengan format digital. Email banyak dapat diakses dengan mudah dengan berbagai gadget seperti komputer maupun ponsel atau smartphone. Email adalah sarana surat elektronik yang memungkinkan pengguna internet saling berkomunikasi dengan mengirim pesan email hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Email merupakan media penting di internet pada saat ini dan sangat efektif untuk bertukar informasi dengan cepat. Berbeda dengan email biasa atau personal, email bisnis tentunya ditujukan untuk keperluan bisnis antar perorangan, UMKM maupun perusahaan. Email bisnis sederhananya adalah email yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para stakeholder bisnis yang kita miliki. Dari segi isinya, email bisnis bisa berisi banyak hal seperti promosi, penawaran kerjasama, korespondensi, dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan bisnis yang kita miliki. Pada awal perkembangan internet, email digunakan sebagai sarana komunikasi antar developer internet, dan kini seiring dengan perkembangan teknologi, email digunakan untuk berbagai macam tujuan dan dapat diakses oleh siapa saja. Penggunaan email tidak dikenakan biaya dan hanya bermodalkan koneksi internet. Ada beberapa jenis email yang saat ini digunakan di antaranya Hotmail, Webmail, dan Format Mail. Beberapa situs penyedia email saat ini banyak digunakan di antaranya adalah Gmail, Yahoo, dan Hotmail. Layanan email tersebut bisa diakses melalui web atau browser yang biasa digunakan dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu dan kemudian pengguna akan menerima alamat email yang sesuai dengan data yang diberikan oleh user. Baik, untuk materi ini yaitu fungsi dan contoh dari surat bisnis. Yang pertama, fungsi surat bisnis. Fungsi surat bisnis ini kaitannya dengan dunia bisnis, berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan dari dunia bisnis ke pengirim pesan kepada pihak lain.
Kemudian ada fungsi yang lain, yang pertama sebagai alat penyampaian pemberitahuan, permintaan, dan penugasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Contohnya surat permintaan informasi produk baru dan surat penawaran produk baru. Kemudian yang kedua sebagai alat tertulis, ketiga sebagai alat untuk mengingat, contohnya surat bisnis yang diarsipkan. Jadi surat tersebut dapat dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masa sebelumnya. Keempat, sebagai bukti, seperti contoh surat-surat izin pendirian usaha dan surat penggabungan usaha atau marger, surat-surat bisnis tersebut sangat berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Kemudian yang kelima, sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Keenam, sebagai media promosi, di mana sebuah perusahaan mempromosikan produk-produk yang dihasilkan, termasuk jasanya, kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga atau organisasi. Kemudian materi yang kedua, contoh dari surat bisnis. Yang pertama, surat pemesanan. Surat pemesanan atau order letters sebagai surat bisnis yang lazim dijumpai dalam dunia bisnis, baik pada perusahaan yang bergerak pada proses pengolahan atau manufacturing, perdagangan atau trade, dan jasa atau service. Kemudian yang kedua, surat konfirmasi. Surat konfirmasi atau confirmation letters adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, dan meyakinkan atas sesuatu. Kemudian yang ketiga, surat pengaduan. Surat pengaduan ini berisi pengaduan pelanggan kepada pihak lain dengan cara-cara yang baik karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan agar memperoleh solusi tersebut dari kedua belah pihak. Kemudian yang keempat, surat permintaan informasi. Surat ini dikirimkan oleh lembaga untuk meminta berbagai informasi penting kepada pihak lain atau lembaga. Kemudian yang kelima, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini surat yang dibuat oleh perorangan atau organisasi yang berisi pemberitahuan kepada pihak lain, baik perorangan maupun organisasi. Keenam, surat penagihan. Surat penagihan ini digunakan untuk menagih hutang kepada pihak lain yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketujuh, surat peringatan. Surat peringatan ini ditulis oleh seseorang ataupun organisasi tersebut yang ditujukan kepada pihak lain, baik seseorang maupun organisasi yang berisikan peringatan atas sesuatu hal. Kemudian yang kedelapan itu surat perintah kerja. Surat ini ditulis oleh pimpinan langsung dari suatu perusahaan kepada pihak lain yang berisi perintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah disepakati. 9. Surat pengumuman. Surat ini biasanya digunakan oleh seseorang untuk mengumumkan sesuatu kepada pihak lain, baik seseorang ataupun organisasi yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Kemudian yang ke-10 ini adalah surat undangan RUPS. Surat ini salah satu forum tertinggi dalam suatu organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya yaitu tujuan surat bisnis. Yang pertama, menyampaikan informasi kepada pembaca surat. Surat bisnis formal bertujuan untuk memperkenalkan individu atau perusahaan untuk negosiasi atau melakukan tindakan bisnis atau sebagai fungsi komunikasi sehari-hari antara rekan bisnis. Sebagian besar surat bisnis memperkenalkan, meringkas, atau negosiasi aktivitas potensi bisnis. Yang kedua, mendapatkan tanggapan dari pembaca surat tentang isi surat. Banyak instansi yang menggunakan surat bisnis untuk menyampaikan keluhan kepada instansi bisnis atau perorangan. Menyampaikan segala keluhan dalam sebuah surat akan menghilangkan semua masalah yang ada, serta menjadi dasar tindakan legal jika jawabannya tidak memuaskan. Yang ketiga yaitu menghubungkan kerjasama antar perusahaan dalam dunia bisnis. Surat bisnis juga bisa dikirim untuk membantu satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam bekerja sama. Banyak relasi yang terjalin antar perusahaan terjadi karena adanya kepentingan dan ikatan yang sama dalam dunia bisnis. Sehingga surat bisnis merupakan salah satu cara yang tepat dalam mengkomunikasikan atau menginformasikan tujuan apa yang diinginkan suatu perusahaan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan yang lain.
Selanjutnya yaitu tujuan memo bisnis dan email bisnis. Tujuan memo bisnis ditulis untuk memberi arahan, permintaan, atau pemberitahuan sehingga tidak memerlukan salam pembuka atau penutup seperti surat. Selain itu, tujuan memo yaitu untuk meminta atau memberikan informasi atau petunjuk kepada seseorang yang berkaitan, serta mengetahui dengan mudah dan jelas terkait isi dan tujuan surat tersebut. Penulisan memo biasanya tidak lebih dari 10 baris, dan penulisannya bisa diketik ataupun dengan tulisan tangan. Berdasarkan penggunaannya, memo ada yang bersifat resmi dan tidak resmi. Memo yang bersifat resmi digunakan sebagai surat pernyataan hubungan resmi dari pimpinan untuk bawahannya yang dikeluarkan oleh lembaga, instansi, atau organisasi. Memo tidak resmi digunakan untuk nota atau surat pernyataan tidak resmi antar teman, saudara, atau pihak ketiga yang terlibat dengan organisasi, lembaga, atau instansi. Selanjutnya, tujuan email bisnis. Tujuan email bisnis yang paling utama yaitu untuk mempermudah komunikasi bisnis dengan customer, klien, maupun partner dalam berbisnis dengan kapasitas penyimpanan pesan yang sangat besar. Terlihat lebih profesional dan dapat mengirim serta menerima informasi dengan cepat. Tak hanya itu, di sisi lain banyak sekali tujuan email bisnis yang tentunya mempermudah suatu perusahaan untuk mencapai rencana yang telah disepakati. Dalam email bisnis, sebuah perusahaan terjaga privasinya dan terjamin rahasia atau dokumen penting yang saling terkirim. Jadi, selain mempermudah dan mempersingkat waktu, email bisnis juga bertujuan menjaga privasi dari informasi antar perusahaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu karakteristik email dan memo yang sukses. Karakteristik email dan memo yang sukses karena pesan email dan memo merupakan bentuk komunikasi standar dalam kebanyakan organisasi. Mereka mungkin akan menjadi media komunikasi bisnis yang paling umum. Pesan yang sangat diperlukan ini digunakan untuk memberi informasi pada karyawan, meminta data, memberi respon, menginformasi keputusan, dan memberi arahan. Pesan email dan memo yang baik umumnya mempunyai karakteristik tertentu. Yang pertama yaitu jelas mulai dari kepada, dari, tanggal, subjek, atau judul, di mana judul email dan memo mengandung kata petunjuk. Jadi judul ini sangat membantu pembaca segera mengidentifikasi tanggal, asal, maksud, dan tujuan dari sebuah pesan. Kemudian yang kedua itu satu topik. Pesan email dan memo yang baik umumnya membahas satu topik saja, karena membantu penerima bertindak terhadap subjek dan mengarsipnya dengan tepat. Contohnya saja, seorang penulis memo menjelaskan sebuah masalah printer, komputer, dan juga meminta izin untuk menghadiri sebuah konferensi yang mempunyai resiko kegagalan 50%. Jadi pembaca mungkin merespon masalah printer, tetapi melupakan tentang permintaan izin konferensi. Kemudian yang ketiga, bersikap percakapan, meski demikian harus tetap menjaga profesionalnya. Kemudian yang terakhir keempat ini yaitu keringkasan. Jadi, sebagai bentuk fungsional komunikasi, email dan memo hanya mengandung apa yang perlu untuk menyampaikan makna dan bersikap sopan tentunya. Jadi sebisa mungkin harus menghilangkan kata-kata yang terlalu panjang, lebar, dan hindari kalimat pengantar yang dengan frase berlebihan. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan surat, memo, dan email bisnis. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan surat bisnis. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan surat bisnis yaitu bersifat formal dan efektif, kemudian lebih bersifat pribadi, memiliki bentuk fisik yang nyata, dapat menjangkau daerah terpencil, harga pengiriman yang murah, lebih terlihat profesional, kemudian dapat dibuat sebagai bukti hitam di atas putih, dapat digunakan sebagai perwakilan diri atau perusahaan, atau perwakilan dari perasaan, kemudian bisa menjadi aset yang cukup berharga dan menunjukkan keseriusan. Kemudian kekurangan dari surat bisnis yaitu jangka waktu pengiriman surat yang cukup lama, keamanan surat yang kurang terjamin, kemudian kurang efisien, cukup merepotkan karena harus ke kantor pos, memerlukan biaya tambahan untuk kertas, perangko, amplop, dan lain-lain, dan kemungkinan surat yang dikirim tidak sampai ke tujuan, serta pemborosan kertas karena jika salah sedikit harus diganti dengan kertas yang baru.
Kemudian ada kelebihan dan kekurangan memo bisnis. Yang pertama, kelebihannya yaitu lebih praktis dan komunikatif, dapat digunakan sebagai catatan tertulis, kemudian bisa dipergunakan siapa saja, dapat menghubungi pihak-pihak secara serempak, kemudian dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang rumit dengan singkat, dan bisa dipergunakan siapa saja dan juga menghemat waktu. Serta dapat digunakan sebagai pengingat bagi seseorang mengenai instruksi yang telah diterimanya. Kekurangannya yaitu ukurannya terlalu kecil, sulit diarsipkan dan sulit dicari, kemudian penulisan memo biasanya bersifat informal dan singkat, sehingga memo tidak mencakup informasi secara lengkap dan terperinci yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang terakhir yaitu mudah hilang dan bersifat umum. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan email bisnis. Kelebihan dari email bisnis yaitu pertama, pengoperasian mudah dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi. Kedua, pengiriman sangat cepat. Ketiga, biaya murah. Keempat, dapat mengirim ke berbagai alamat lain sekaligus. Kelima, surat yang masuk mudah dibaca, disimpan, dan dicetak. Dan yang keenam yaitu privasi terjamin yang dilindungi oleh password. Kekurangannya antara lain, kesalahan penulisan alamat tujuan, maka email tidak sampai tujuan. Kedua, email dikirim sering gagal apabila lalu lintas internet padat, koneksi lambat, dan kotak surat tujuan penuh, maka email datang akan terhapus. Adanya kemungkinan pemalsuan identitas, dan yang terakhir yaitu rawan penyadapan jika password yang diketahui oleh orang lain. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada ciri-ciri surat bisnis. Yang pertama, surat bisnis selalu berkaitan dengan hal bisnis atau perdagangan. Yang kedua, surat bisnis dibuat secara resmi dengan bahasa baku dan ketentuan penulisan surat yang baik. Yang ketiga, surat bisnis menggunakan kata-kata yang baik dan persuasif untuk menarik perhatian. Yang keempat, menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Yang kelima, surat bisnis biasanya menggunakan bentuk formulir agar lebih efisien, hemat waktu, dan tenaga juga biaya. Yang keenam, jika menggunakan surat transaksi dan memiliki nominal besar, surat akan disertai dengan materai. Yang ketujuh, dapat bertindak atas nama instansi maupun pribadi, dan yang terakhir dapat dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri memo bisnis. Yang pertama, informasi yang disampaikan hendaklah jelas dan relevan. Yang kedua, hendaklah lengkap dengan nomor rujukan, tarikh, perkara, tanda tangan, dan sebagainya. Yang ketiga, secara umum, ciri yang ada dalam penulisan surat resmi juga boleh diaplikasikan dalam penulisan memo. Yang keempat, berbeda dengan surat resmi karena berbentuk tidak terlalu formal, lebih ringkas, dan mempunyai catatan salinan. Yang kelima, memo juga tidak terikat dengan sesuatu bentuk seperti surat resmi. Dan yang keenam, memo boleh ditulis dalam bentuk orang dan boleh juga dalam bentuk surat. Tergantung pada institusi atau jabatan tersebut menentukan format memo, biasanya berupa perintah dari atasan kepada bawahannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri email bisnis. Yang pertama, berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan secara digital. Yang kedua, merupakan media komunikasi yang murah, mudah, dan cepat. Yang ketiga, dapat mengirim dan menerima pesan dari segala format seperti file, dokumen, video, foto, dan audio. Yang keempat, merupakan identitas diri dan username yang digunakan pada email bebas. Yang kelima, biasanya respon lambat karena tidak semua orang selalu membuka email. Dan yang terakhir, membaca dan mengirim email harus dalam keadaan online yang terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya, tata cara penulisan atau penyusunan surat, memo, dan email bisnis. Yang pertama, cara penulisan bagian-bagian surat. Berikut ini akan saya jelaskan masing-masing fungsi dan cara penulisan bagian-bagian surat. Yang pertama, kepala surat. Surat resmi dibuat di atas kertas berkop surat. Pencantuman kop surat mengartikan bahwa surat tersebut resmi mewakili organisasi dalam berkomunikasi dengan pihak lain.
Fungsi kop surat untuk mengetahui nama, alamat, dan informasi lain organisasi pengirim surat. Melalui kop surat juga dapat dipakai sebagai alat promosi perusahaan. Fungsi utama kepala surat bagi instansi atau perusahaan adalah yang pertama, alat pengenal, yang kedua, alat pemberian informasi, dan yang ketiga, tanda advertensi atau iklan. Biasanya, kepala surat memuat informasi yang pertama, nama dan alamat organisasi, yang kedua, nomor telepon, fax, dan email, yang ketiga, bidang usaha, yang keempat, nama dan alamat kantor cabang, yang kelima, nama bank, yang keenam, logo organisasi. Namun, tidak semua logo memuat hal tersebut, hanya pada umumnya seperti itu. Yang kedua, ada nomor surat. Setiap surat resmi mencantumkan nomor surat. Nomor surat perlu dicantumkan dalam surat karena berfungsi A. Yang pertama, memudahkan penunjukan pada saat mengadakan hubungan surat menyurat. Yang kedua, memudahkan penyimpanan dan pencarian kembali arsip. Yang ketiga, mengetahui jumlah surat keluar pada suatu periode tertentu. Nomor surat memuat kode-kode tertentu seperti kode nomor urut agenda keluar, kode pokok permasalahan, kode subpokok masalah, kode kantor cabang, kode bulan, kode tahun, dan lain-lain kode yang diperlukan. Penentuan jenis kode sangat tergantung kebutuhan organisasi dan dipengaruhi oleh sistem kearsipan yang digunakan. Penulisan nomor surat dapat diletakkan pada dua tempat. Yang pertama di bawah kepala surat untuk bentuk surat berperihal, yang kedua di bawah judul surat untuk bentuk surat berjudul. Yang ketiga, tanggal surat. Melalui tanggal surat dapat diketahui tanggal surat itu dibuat dan dikirim. Dalam hal ini tidak perlu dituliskan tempat pembuatan surat karena dalam kepala surat sudah terdapat tempat atau alamat surat. Sedangkan tanggal surat yang ditulis di bawah tubuh surat diperbolehkan mencantumkan tempat atau alamat surat. Penulisan tanggal, bulan, dan tahun sebaiknya ditulis lengkap, misalnya 9 Desember 2009, dan di belakang tahun tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Tanda titik hanya digunakan untuk mengakhiri kalimat. Penulisan bulan sebaiknya tidak disingkat, namun bulan jangan ditulis dengan angka Romawi. Bahkan untuk surat-surat penting seperti surat perjanjian dan berita acara, tanggal surat ditulis dengan menggunakan huruf. Hal ini untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan. Penulisan tanggal surat dapat diletakkan pada 3 tempat. Yang pertama di bawah kepala surat sebelah kiri atau full block style. Yang kedua di bawah kepala surat sebelah kanan atau block style, semi block style, hanging paragraph, indented style, official. Yang ketiga di bawah tubuh surat atau surat berjudul. Kemudian yang keempat ada lampiran. Lampiran adalah bagian surat yang berfungsi sebagai petunjuk tentang dokumen yang disertakan bersama surat. Surat yang menyertakan dokumen lain seperti kwitansi, brosur, fotokopi, maka dalam bagian surat perlu dituliskan kata lampiran yang diikuti jumlah dan jenis yang dilampirkan. Penulisan lampiran dapat diletakkan di 2 tempat. Yang pertama di bawah kepala surat menjadi satu dengan nomor dan perihal surat. Yang kedua di bawah tembusan surat. Kemudian yang kelima ada hal surat atau perihal surat. Setiap surat resmi sebaiknya mencantumkan perihal surat. Bagian ini berfungsi untuk mengetahui pokok masalah. Hal ini untuk membantu si penerima surat karena dalam satu hari begitu banyak surat yang diterima. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai referensi atau acuan bagi petugas administrasi. Ada 3 variasi peletakan perihal surat. Yang pertama menjadi satu dengan nomor dan lampiran. Yang kedua di bawah alamat tujuan. Yang ketiga di bawah salam pembuka. Kemudian yang keenam ada alamat tujuan. Berdasarkan letaknya ada 2 jenis alamat tujuan, yaitu alamat yang tercantum di amplop surat atau alamat luar, dan alamat tujuan yang tercantum dalam kertas surat atau alamat dalam. Fungsi alamat luar sebagai petunjuk bagi petugas pos dalam menyampaikan surat. Sedangkan alamat dalam mempunyai beberapa fungsi seperti sebagai petunjuk langsung bagi penerima, sebagai petunjuk bagi petugas kearsipan, dan sebagai alamat surat bila menggunakan amplop surat berjendela. Sedangkan berdasarkan cara pengirimannya ada 3 jenis alamat. Yang pertama alamat biasa, memuat alamat, nomor, kota, dan kode pos.
Yang kedua, alamat PO Box atau post office box, memuat nomor PO Box, kota, dan kode pos. PO Box atau kotak pos merupakan kotak yang disewakan oleh kantor pos kepada masyarakat luas untuk menerima surat-surat. Dan yang terakhir, alamat email, memuat the Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, World Wide Web atau WWW, jaringan skala dunia, kemudian nama perusahaan atau organisasi yang dapat dibuat secara bervariasi seperti .com singkatan untuk jaringan dunia atau yang lainnya seperti .id singkatan untuk jaringan negara Indonesia. Kemudian yang ketujuh ada salam pembuka. Dalam pergaulan sehari-hari, ketika bertemu seseorang yang dikenal pasti akan memberi salam, misalnya dengan halo, selamat pagi, dan sebagainya. Demikian juga ketika berkomunikasi lewat surat. Salam pembuka juga perlu disampaikan dari pengirim surat kepada penerima surat. Salam pembuka berfungsi sebagai pembuka pembicaraan, memberikan rasa hormat atau keakraban pengirim surat kepada penerima surat. Contoh salam pembuka yang sering digunakan, yang pertama ada hormat kami, yang kedua salam sejahtera, yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk surat-surat resmi atau dinas pemerintah, bagian itu dapat dihilangkan dengan langsung dimasukkan pada alinea pembuka seperti yang pertama diberitahukan dengan hormat bahwa, yang kedua, dengan hormat diberitahukan. Yang ketiga, dengan hormat kami mengundang Bapak atau Ibu. Kemudian yang kedelapan ada isi surat. Pada umumnya surat terdiri dari 3 bagian, yakni pembuka, inti, dan penutup. 3 bagian ini saling terkait dan saling mendukung. Yang pertama ada alinea pembuka. Alinea pembuka merupakan bagian awal surat yang biasanya berisi sapaan atau pengantar untuk ke permasalahan atau bagian inti surat. Yang kedua, ada alinea inti. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang maksud kedatangan surat. Penjelasan ini bisa berupa rincian maupun bisa pula garis besarnya saja. Bila berupa garis besar, biasanya akan disertai dengan lampiran baik berupa brosur, pamflet, atau berkas-berkas yang lain. Pada bagian ini perlu diperhatikan penerima surat dan pemberi surat. Artinya, kalimat yang digunakan pastilah berbeda antara atasan kepada bawahan atau sebaliknya. Dalam menuliskan bagian ini, ada 2 macam metode yang digunakan, yakni deduktif dan induktif. Bila menggunakan metode deduktif, yang disampaikan adalah hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu, baru kemudian menyampaikan hal-hal yang bersifat khusus. Pertama yang disampaikan adalah alasan, latar belakang, tujuan, dan pertimbangan surat. Setelah itu diuraikan pokok masalah yang hendak disampaikan. Sedangkan secara induktif, yaitu dengan menyampaikan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian hal-hal yang bersifat umum. Pertama kali diungkapkan pokok masalah surat, lalu alasan, latar belakang, tujuan, atau pertimbangan surat. Kemudian yang terakhir ada alinea penutup. Bagian ini berfungsi untuk menutup pembicaraan dalam surat. Surat yang tidak mencantumkan alinea penutup memberi kesan seolah-olah surat belum selesai. Kalimat terakhir dalam surat dianggap sebagai alinea penutup. Alinea penutup dapat berupa ucapan terima kasih, harapan-harapan, dan kedua-duanya. Kemudian yang ke-9 ada salam penutup. Bagian ini berfungsi untuk memberikan rasa hormat atau keakraban pengirim kepada penerima surat. Fungsi salam penutup sama dengan salam pembuka. Salam penutup yang biasa digunakan yaitu yang pertama ada hormat kami, yang kedua salam sejahtera, yang ketiga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ke-10 ada nama organisasi. Nama organisasi memang sudah termuat di kepala surat. Namun demikian kadang juga tertulis di bawah salam penutup setelah hormat kami. Atas pertimbangan efisiensi, nama organisasi tidak perlu ditulis kembali. Namun seandainya pun akan ditulis juga tidak apa-apa. Yang ke-11 ada jabatan penandatangan surat. Fungsi bagian ini adalah untuk mengetahui jabatan penandatangan surat atau pihak yang bertanggung jawab terhadap isi surat.
Kemudian yang ke-12 ada tanda tangan dan cap surat. Tanda tangan dan cap organisasi dalam suatu surat memberi arti bahwa surat itu resmi dikeluarkan oleh organisasi. Untuk surat-surat penting, pembubuhan tanda tangan dan cap organisasi menjadi sesuatu yang penting. Saat ini, berkat kecanggihan teknologi terdapat beberapa surat yang tidak perlu mencantumkan tanda tangan dan cap organisasi. Surat yang seperti ini biasanya tertulis. Surat ini dibuat secara elektronis melalui sistem bank, dan karenanya tidak diperlukan tanda tangan pejabat bank untuk menunjukkan keabsahannya. Adapun surat yang ditandatangani oleh lebih dari satu orang, pihak yang membuat surat terletak di sebelah kiri, sedangkan pihak yang mengesahkan atau mengetahui ada di sebelah kanan. Dalam hal ini, cap dibubuhkan pada pimpinan organisasi. Cap dibubuhkan di sebelah kiri, menyinggung sedikit tanda tangan. Yang ke-13 ada tembusan. Tembusan berfungsi untuk mengetahui kepada siapa saja surat disampaikan. Tembusan diurutkan sesuai urutan tingkatannya. Yang ke-14 ada inisial. Fungsi inisial adalah untuk mengetahui pengonsep dan pengetik surat. Inisial dapat tidak dicantumkan karena informasi pengetik dan pengonsep surat hanya berfungsi bagi internal pembuat surat. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua, di sini ada penulisan memo. Untuk cara menulisnya, yaitu memo harus mempunyai heading, sisi atas atau sisi kepala. Heading umumnya terdiri dari 4 baris, yakni kepada yang berisikan nama penerima lengkap dengan jabatannya. Yang kedua, dari, yaitu berisikan nama pengirim beserta jabatan. Yang ketiga, tanggal, berisikan tanggal pembuatan memo. Yang keempat, ada subjek atau perihal, yang berisikan pokok surat, contohnya, peraturan baru perihal cuti serta lembur. Lalu ada persoalan yang fokus serta dituliskan dengan jelas dan berisi seluruh info yang akan disampaikan. Sekurang-kurangnya, sisi ini dapat menjawab kemungkinan pertanyaan-pertanyaan mendasar dari pembaca. Walau pada bagian ini ada keterangan yang mendetail, penulis harus berusaha membuat isi memo seringkas mungkin dengan total surat memo tidak lebih dari 1 halaman. Dan yang terakhir, pada bagian penutup, penulis harus meringkas info dari bagian isi, menjelaskan dengan singkat dan akurat pesan yang hendak disampaikan atau barangkali juga instruksi pada bawahan. Setelah itu, teliti lagi memo yang akan dibuat, periksa kesalahan-kesalahan pada ejaan serta susunan kata, dan yakinkan isi memo cocok dengan maksud yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, cara penulisan bagian-bagian email bisnis. Untuk penulisan email bisnis ini sebaiknya dan seharusnya kita sudah mempunyai akun email yang aktif yang akan kita gunakan untuk mengirimkan email kepada rekan bisnis kita. Untuk tata cara menulis email bisnis yang efektif, ada beberapa tips di sini. Yang pertama, mulai dengan kalimat yang ramah seperti kata sapaan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang kedua, berkomunikasi dengan bahasa sederhana dan tulislah seperti berbicara. Tidak ada alasan untuk menulis dengan kata-kata yang susah dimengerti. Pesan kita akan lebih mudah dipahami oleh orang lain saat kita menggunakan bahasa yang sederhana dan banyak digunakan oleh orang pada umumnya. Yang ketiga, bagi dalam menggunakan paragraf yang pendek. Jangan memenuhi email dengan kata-kata yang tidak perlu dan jangan buat surat yang lebih panjang dari yang seharusnya. Paragraf yang isinya lebih dari 5 baris kalimat membuat pembaca tidak tertarik lagi untuk membaca. Yang keempat, perhatikan ejaan dan tanda baca. Apabila pekerjaan yang kita lakukan itu membutuhkan keterampilan menulis yang tinggi, kita masih bisa dinilai berdasarkan kualitas tulisan yang kita buat. Gunakan fitur memeriksa tata bahasa atau ejaan di pengolah kata seperti Microsoft Word dan pastikan memeriksa kembali sebelum mengirimkan email. Hindari penggunaan tanda seru jika tidak diperlukan. Yang kelima, jelaskan permintaan secara spesifik. Jika kita memiliki permintaan untuk dilakukan pihak penerima email, permudah bahasa yang digunakan agar ia dapat memahami apa yang ingin mereka lakukan secara spesifik. Kita dapat mendapatkan respon yang lebih baik jika kita mengatakan, saya akan menghargai jika saya berbicara dengan Anda lewat telepon selama 10 menit untuk mendiskusikan topik ini. Selanjutnya, gunakan penutup yang lebih santai. Penutup dan sapaan yang kaku akan menjauhkan penerima pesan dari kita, seperti contohnya terima kasih banyak, semoga hari Anda menyenangkan, terasa lebih hangat dan berikan kesan yang lebih ramah dan minim jarak.
Lalu selanjutnya ada buat signature email yang efektif. Kita bisa menggunakan kalimat signature yang mencakup nama, gelar, telepon, alamat email, dan informasi lain yang penting. Kemudian teliti ulang sebelum mengirim, agar tidak ada kesalahan, selalu sisihkan waktu untuk meneliti apa yang sudah ditulis pada semua kalimat dalam email yang akan kita kirim kepada orang lain. Sampaikan materi mengenai tips praktis mengkonsep surat bisnis. Yang pertama, gunakan bahasa baku. Dalam menyusun sebuah surat bisnis, biasakan untuk memilih kata-kata yang familiar dan baku dalam penyampaiannya. Yang kedua, perihal surat yang mewakili isi. Pilihlah perihal surat yang mampu mewakili seluruh isi surat, sehingga pihak lain dapat segera memahami dengan cepat ketika membuka, walau hanya secara garis besar. Yang ketiga, pembuka surat yang santun. Dalam mengawali sebuah surat bisnis, jangan lupakan pembuka surat yang santun sebagai bahasa basa-basi. Hal ini berlaku untuk surat menyurat di Indonesia maupun di negara barat. Namun jangan menggunakan bahasa yang terlalu bertele-tele. Yang keempat, isi surat yang ringkas dan padat. Usahakan sedapat mungkin Anda menuangkan isi permasalahan dengan ringkas atau to the point. Jangan bertele-tele atau bahkan berputar-putar menggunakan bahasa yang terlalu berbelit. Yang kelima, penutup surat yang menyimpulkan. Penutup surat terkadang dipandang sepele, namun akan lebih bagus apabila ada sentuhan khusus di dalamnya. Biasakan untuk membuka penutup surat yang relevan dengan isi surat. Misalnya seperti, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. Yang keenam, konsep surat berdasarkan jenis. Surat bisnis pada dasarnya sama antara satu dengan yang lain. Namun alangkah baiknya apabila dapat mengelompokkan penyusunan berdasarkan jenisnya, seperti surat bisnis permohonan penawaran, surat bisnis penawaran, surat bisnis undangan, dan surat bisnis penolakan penawaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.